Oke, baik. Shalom Bapak Ibu. Wow, ya. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan segera masuk dalam firman Tuhan dan persiapkan catatan Bapak Ibu, alat tulis Bapak Ibu. Dan sore hari ini, sepanjang bulan ini, Bapak Ibu, sepanjang bulan ini, dan secara khusus di minggu ini, Bapak Ibu, saya, rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah melayani Bapak Ibu sepanjang bulan ini. Dan sore hari ini, Bapak Ibu, saya diminta untuk menyampaikan satu pelajaran yang jarang dikhotbahkan di gereja. Oke, satu pelajaran yang seringkali kalau toh diajarkan, gak terlalu sering diulang-ulang Bapak Ibu. Kalau toh sering diperdengarkan, tapi gak sering umat Tuhan itu ngalami terobosan lewat apa yang akan kita bahas hari ini. Saya berdoa dari tempat di mana saya berbicara, sementara kebenaran ini dilepaskan, Anda udah menemukan jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa firman punya kuasa mengubah? Orang lain gak bisa ubah Anda, percayalah. Halo? Oke? Keadaan gak bisa mengubah Anda. Bahkan seringkali Bapak Ibu, Anda mencoba mengubah keadaan gak selalu berpihak sama Anda. Bahkan seringkali dalam kehidupan ini, Anda sedang menanti pertolongan dari orang, tangan orang. Tuhan gak sedang kirim tangan orang, malah Tuhan kirim tangan musuhmu. Gak ada yang amin bagian itu. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu seringkali, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Seringkali Tuhan pakai musuh Anda untuk bawa Anda mengalami kemuliaan. Tuh, langsung keingat musuh kan? Tuhan pakai Goliat untuk antar Daud ke istana. Halo? Makanya perlakukan baik-baik musuhmu. Karena biasa dia antar Anda ke istana. Orang Kristen memang susah banget bilang amin untuk bagian itu. Musuh. Bapak Ibu, Anda punya musuh? Punya ya? Anda jangan lupa, Anda seringkali juga jadi musuh untuk orang lain. Halo? Enggak ya? Enggak ya? Orang baik semua. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Sore hari ini Bapak Ibu, mari kita akan belajar tentang wisdom. Oke, tentang hikmat. Bapak Ibu, di menit-menit awal ini saya mau beritahu kepada Anda, kenapa hikmat itu penting. Kenapa wisdom itu satu bagian yang Tuhan ingin Anda alami dalam kehidupan Anda. Sebab Roh Kudus yang berdiam di dalam Anda, itu roh hikmat. Coba, Anda bisa penuh hikmat tanpa Roh Kudus? Gak bisa. Bahkan Bapak Ibu tahu gak, jauh sebelum pengetahuanmu ada, jauh sebelum pengalamanmu Anda punya, hikmat telah berdiam di dalam Anda. Nah pertanyaannya, banyak orang Kristen kejar pengetahuan, tinggalkan hikmat. Ngais-ngais pengalaman, lupakan hikmat. Sementara Tuhan, Dia mau kasih hikmat buat Anda, melebihi pengetahuan dan pengalamanmu. Saya hormati kalau Anda berpengetahuan. Saya hormati kalau Anda orang berpengalaman. Tapi tidak ada jaminan orang yang limpah pengetahuan, banyak pengalaman, tepat dan akurat dalam hikmat. Belum tentu bos. Berapa banyak dalam kehidupan ini Bapak Ibu, Anda selalu diperhadapkan dengan banyaknya pengetahuan kan? Dan seringkali pengetahuan yang datang dalam hidup Anda, itu selalu menawarkan banyak pilihan, bukan? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, makin gampang memilih dengan banyaknya pengetahuan, atau makin susah? Ada yang bilang, gampang Pak. Coba. Makin susah Pak, Bu. Karena untuk memilih gak datang dari pengetahuan, Alkitab bilang. Untuk memilih gak datang dari pengalamanmu, untuk memilih itu datang dari akurasi dan ketepatan hikmat yang ada pada Tuhan. Hanya orang yang merapat sama Tuhan mencium hikmat. Lalu Anda kalau merapat sama saya mencium bau saya gak? Benar gak? Anda kalau pelukan sama orang tuh jalan sambil rangkulan Bapak Ibu. Anda mencium baunya enggak? Kecuali hidung Anda buntu Bapak Ibu.
Masuk akal Bapak Ibu? Berarti kalau saya merapat dengan roh Tuhan yang penuh hikmat. Pantas saja. Saya penuh hikmat. Quality, attract quality. Paham Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu belajar? Udah belajar dari tadi Bapak Ibu ya? Oke? Nah sekarang Bapak Ibu. Coba kita lihat. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu melihat, saya masih tertarik. Belum mau pindah. Ya. Sekalipun di catatan saya ini udah muncul ayatnya. Itu udah ada muncul ayatnya Bapak Ibu. Tapi saya belum mau ke situ. Saya mau dipandu Roh Kudus di mimbar ini. Bukan itu. Saya contek catatan saya yang lain. Anda tahu kenapa hikmat penting? AI tawarkan pengetahuan. Cuman Tuhan yang tawarkan hikmat. Halo? Tahu AI? AI. Gak salah dengan pengetahuan. Anda perlu belajar lebih banyak. Tapi Anda tahu gak? Pengetahuan kasih Anda informasi. Cuman hikmat yang kasih Anda akurasi. Tuh. Pengalaman buat Anda bisa baca kesempatan. Pengalaman bisa bikin Anda melihat kesempatan dan menemukan kesempatan. Hanya hikmat dan hanya orang yang berhikmat yang punya ketepatan, akurasi dalam memilih. Pengalamanmu gak mumpuni. Pengetahuanmu itu terbatas, Tuhan bilang. Gak percaya Bapak Ibu ya? Gak percaya? Ada ayatnya Pak? Ada. Ada. Sebelum ke situ, tolong saya Yakobus. Sebelum saya nanti ke ayat yang saya ingin kita baca. Yakobus 1 ayat 5 dulu. Tuh. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan pengetahuan gitu. Gak ada. Sejak awal jauh sebelum AI ada. Tuhan udah tahu dan Tuhan udah ada. Dan tahu gak? Tuhan telah meletakkan kebenaran ini. Dan dia telah mengetahui sejak awal bahwa yang kurang dari Anda bukan pengetahuan. Loh dari wajah aja ngelihat saya orang pintar semua loh Bapak Ibu. Habis ini buka ayat ini kan. Mungkin gitu Bapak Ibu. Pintar semua Bapak Ibu. Sejak awal yang Alkitab bilang. Saya ini bukan kurang pengetahuan. Anda itu bukan kurang pengalaman. Cuman kurang hikmat. Banyak pengetahuan, limpah pengalaman. Kurang hikmat, itu aja. Oke? Setuju Bapak Ibu? Pernah ketemu orang Bapak Ibu bilang ini. Orang ini kurang hikmat. Jarang kan? Orang ini kurang pengetahuan Pak. Ada lagi. Alah, dia mah kurang pengalaman. Loh, murid-murid Yesus itu, maaf ya, kurang pengetahuan, kurang pengalaman. Setelah dibaptis Roh Kudus, kaya hikmat. Saya menghormati pengetahuanmu, belajar lebih banyak penting. Saya hormati pengalamanmu, ngalami lebih banyak penting. Tapi yang bisa mengantar Anda kepada seluruh penggenapan janji, bukan pengetahuanmu, bukan pengalamanmu, tapi hikmat yang disertai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Loh ada ayatnya kok. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada pendeta. Gak ada ayatnya. Mintanya sama siapa? Allah. Tahu Allah? Tahu ya? Yang di dalam Anda. Berarti Anda bisa mengenali hikmat gak? Kalau Allah yang Anda sembah itu di dalam Anda. Paham Bapak Ibu? Berarti Anda bisa kenali gak kalau dia berdiam di dalam Anda? Oh bisa dong. Bapak Ibu untuk saya haus, orang lain yang perlu kasih tahu. Pastor Jeffrey haus ya? Gak perlu. Tandanya saya haus, saya yang ngerasa. Gak usah orang lain beritahu sama saya. Nah sama,
tanda-tanda Tuhan mau bekerja, itu ada sign-nya, ada tandanya. Anda yang bisa rasa. Karena dia berdiam di dalam Anda. Amin Bapak Ibu. Berarti kalau dia berdiam di dalam Anda, berarti hikmatnya berdiam di dalam Anda enggak? Oh iya. Makanya Alkitab bilang, kalau Anda dan saya kurang hikmat, mintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Selama Anda orang. Semua. Halo? Harusnya Bapak Ibu sejahtera loh baca ayat ini. Yes, amin. Paham Bapak Ibu? Coba kita lihat lagi ya. Yuk. Kita Pengkhotbah 10 ayat 10. Alkitab menulis Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Dalam terjemahan yang lain, harus memperbesar usaha. Harus memperbesar kekuatan gitu. Oke, tetapi yang terpenting untuk berhasil, pengetahuan. Nggak ada ayatnya. Pengalaman, apalagi. Yang penting untuk berhasil, apa? Sekali lagi. Saya menaruh penghormatan pada Anda-Anda yang berpengetahuan. Good. Saya menaruh hormat kepada Bapak Ibu yang punya beragam pengalaman. Tapi sorry to say. Alkitab bilang, untuk berhasil bukan butuh pengetahuan. Untuk berhasil bukan butuh pengalaman. Untuk berhasil butuh hikmat. Halo? Butuh hikmat. Berarti Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang punya hikmat, Kristus yang berdiam di dalam Anda, harusnya mengantar Anda pada keberhasilan nggak? Loh iya dong. Berarti keberhasilan milik orang percaya. Mana ada ini berhasil, ini enggak. No. Pak Bu, saya mau kasih tahu. Kalau ada roh hikmat, Roh Kudus berdiam di dalam Anda, Anda punya kepastian dan jaminan yang enggak terbantahkan. Bahwa sejak awal, takdir saya berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu. Itu dong. Makanya ayat ini ditulis. Tetapi yang terpenting untuk berhasil. Anda tahu terpenting? Paling penting. Lebih penting dari pengetahuanmu itu baik. Lebih penting dari pengalamanmu itu baik. Tapi yang terpenting untuk berhasil, hikmat. Wow. Beragam pilihan. Kalau Anda punya roh hikmat, karena Anda punya hikmat, itu Anda bisa memilih dengan tepat. Ini oke, ini enggak. Kenapa Bapak Ibu? Pengalaman yang menolong Anda? Enggak. Pengetahuan yang menolong Anda? Enggak. Hikmat. Pertanyaannya, apa itu hikmat? Ntar lagi. Ya, saya mau kasih urgensinya dulu. Yuk kita lihat lagi Bapak Ibu. Amsal 24. Ayat 3 sampai 4. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tuh. Dengan hikmat rumah didirikan. Setiap kali Bapak Ibu Anda membaca Alkitab, terus muncul kata rumah. Rumah itu selalu analoginya, selalu relasinya berkorelasi dengan kehidupan. Dengan hikmat, rumah didirikan. Jadi gak ditulis pertama, dengan kepandaian, kehidupan didirikan. No! Enak aja. Bukankah makin pintar orang makin tinggalkan Tuhan? Harusnya makin rendah hati orang. Makanya lihat, orang yang punya roh hikmat selalu rendah hati. Lah benar gak? Coba, makin pintar orang biasanya makin gak ada di sini. Makin berpengalaman orang, begitu pengalamannya diragukan, coba, makin marah, makin jengkel, atau makin rendah hati.
Orang berhikmat itu makin direndahkan. Nggak apa-apa. Kan kemuliaannya buat Tuhan. Orang pengetahuan makin diragukan pengetahuannya. Makin. Betul Bapak Ibu? Makanya di ayat ini. Dengan hikmat rumah didirikan. Baru dengan kepandaian ditegakkan. Nggak ada ditulis. Dengan kepandaian rumah didirikan. Nggak ada. Dengan hikmat rumah didirikan. Makanya coba lihat. Begitu Anda masuk dalam pernikahan. Ini konteks pernikahan coba. Dalam konteks mendidik anak. Dalam konteks keluarga. Anda telah mendengar beragam pengajaran. Haleluya. Dalam mengajar semua pengajaran. Numpuk pengetahuan atas Anda. Tapi gak berarti banyak kalau Anda gak punya hikmat. Paham Bapak Ibu? Anda tahu gak? Pengetahuan itu menghadirkan fakta. Hikmat itu kemampuan menerapkan fakta. Itu hikmat. Setuju? Ulang ya. Pengetahuan itu hadirkan fakta. Pengetahuan bikin saya tahu faktanya. Pengetahuan bikin saya lihat faktanya. Tapi untuk menindaklanjuti, menerapkan, mengimplementasikan apa yang saya lihat jadi fakta, itu butuh hikmat. Makanya banyak orang berpengetahuan, sekalipun dia tahu, tetap dia nggak bisa implementasi, tetap dia nggak bisa terapkan. Kenapa? Kurang hikmat, bukan kurang pengetahuan. Coba pernikahan tanpa hikmat. Bah, didik anak tanpa hikmat. Keringatan Anda kayak saya sekarang. Oke, Bapak Ibu. Derek Prince pernah berkata, seorang hamba Tuhan, saya kutip kalimatnya. Pengetahuan memberi kita fakta. Dan hikmat menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan dengan fakta-fakta itu. Paham Bapak Ibu? Pengacara ketemu fakta ya. Tapi untuk dia memanfaatkan menggunakan fakta yang dia terima itu butuh hikmat. Paham Bapak Ibu? Makanya Derek Prince menulis, pengetahuan memberi kita fakta. Paham Bapak Ibu? Karena memang yang ditawarkan pengetahuan itu apa? Fakta. Tetapi hikmat menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan dengan fakta-fakta itu. Saya punya handphone, tapi kalau saya nggak tahu cara pakai handphone. Itu maksudnya. Di tangan saya ada mikrofon. Ini faktanya. Saya tahu pengetahuannya, faktanya tentang mikrofon ini. Tapi kalau saya nggak tahu cara pakainya. Paham Bapak Ibu? Nah, cara pakai mikrofon ini yang kemudian jadi pengetahuan karena fakta, cara pakai menggunakannya, itu namanya hikmat. Makanya Alkitab bilang, orang berpengetahuan banyak. Kitab Amsal bilang, tapi yang berhikmat sedikit. Paham Bapak Ibu? Karena orang yang berpengetahuan gak butuh Tuhan. Setuju? Butuh AI. Lawang mau khotbah aja Bapak Ibu sekarang. Klik aja promnya di AI. Dia muncul semua. Gimana khotbah tentang hikmat? Ketik. Asal promnya tepat. Itu gak usah persiapan, gak usah doa, gak usah sembahyang, gak usah. Fasilitas cukup. Tutup doa berkat pulang. Tapi gak punya kuasa mengubah. Halo? Jelas Bapak Ibu? Baik. Saya tutup dengan dua hal. Gimana cara menemukan hikmat? Oke? Bapak Ibu tahu gimana cara menemukan hikmat? Kita lihat ayatnya ya Bapak Ibu ya. Ada dua cara menemukan hikmat. Oke? Yang pertama, Kolose 2 ayat 3. Oke. Kolose 2 ayat yang ketiga.
Nah ini aja, bagus. Kolose 2 ayat 3. Ini cara pertama. Oke? Cara menemukan hikmat. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah. Siapa dia di situ? Kristus Yesus. Sebab di dalam dialah tersembunyi. Loh. Hikmat itu tersembunyi, makanya Anda kudu nyari. Tapi tersembunyi dalam siapa? Berarti kalau Anda menemukan Kristus, mengalami Kristus, berjumpa dengan Kristus, Anda berjumpa dengan hikmat. Itu sama aja gini Bapak Ibu. Anda bisa kudus tanpa Roh Kudus? Kudis kita jadinya. Coba saya tanya Bapak Ibu, coba. Anda bisa suci tanpa Roh Suci? Kesucianmu itu dengan ibadah, gak sanggup membayar semuanya. Gimana caranya mau bikin suci dengan ibadah? Gak bisa. Lakukan seluruh perbuatan baikmu. Gak akan membuat Anda makin kudus. Saya suci karena di dalam saya berdiam Roh Suci. Saya kudus. Bukan hasil upaya. Bukan hasil usaha. Saya kudus karena roh yang berdiam di dalam saya kudus. Dan saya dikuduskan sekali selamanya. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau Anda gak ngerti prinsip ini, setan dakwa Anda terus kan? Alah. Kasih tahu sama si setan itu Pak, Bu. Saya kudus karena Bapak saya kudus. Makanya tugasnya setan tahu gak Pak? Dakwa Anda. Sama, sebab di dalam dialah, Kolose 2 ayat 3, tersembunyi apa? Segala harta hikmat dan pengetahuan. Artinya apa? Di ayat ini Tuhan lagi bilang, hikmat itu harta loh. Anda mau? Mau ya Bapak Ibu? Jadi gini, yang pertama Bapak Ibu tahu nggak? Gimana cara saya menemukan hikmat? AI nggak bisa tawarkan. Udah, percayalah. Paham Bapak Ibu? AI bisa menawarkan khotbah. Tapi si pengkhotbah yang menghidupi khotbahnya, itu yang bikin khotbah itu hidup. Halo? Setuju Bapak Ibu? Karena Anda punya gestur anointing. Anda punya gestur pengurapan. Yang memang Tuhan taruh di dalam hidup Anda. Itu gak bisa lewat AI. Pak, Bu, pengetahuan itu bukan what, pengetahuan itu who. Karena iblis pun bisa kasih Anda pengetahuan kok. Makanya ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ingat? Adam dan Hawa jatuh karena pengetahuan loh. Jadi pengetahuan itu bukan apa. Tapi pengetahuan itu siapa? Sebab Alkitab bilang, akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti pengetahuan itu harusnya Yesus Kristus, bukan apa pengetahuannya, tapi siapa pengetahuan itu. Jadi Anda harus menemukan pengetahuan lewat siapa? Kristus dong. Adalah baik kita mencari lewat AI. Perlu. Saya menggunakannya, saya memanfaatkannya. Tapi saya head to head itu dengan kebenaran. Makanya gini, orang yang gak mengenali kebenaran dan gak cinta kebenaran, gampang tersesat. Pasti tersesat. Karena lebih percaya apa kata AI daripada apa kata firman. Makanya di ayat ini, sebab di dalam dialah apa? Tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Coba Ayub, saya lanjutkan. Ayub pasal 12 ayat 13 masih poin pertama. Tetapi, Pak, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Makanya Anda merapat sama dia. Anda mencium dia. Anda mencium bau hikmat. Anda mendownload kekuatan. Anda merangkul pertimbangan. Anda punya ketajaman dalam pengertian. Makanya orang yang jauh-jauh dari firman. Orang-orang yang jauh-jauh dari Tuhan. Anda akan kepayahan di hari-hari ke depan. Keadaan makin susah loh. Orang yang ikut Tuhan sama gak ikut Tuhan sama aja susahnya gak? Sama.
Sama-sama susah. Sama. Yang bikin beda apa? Hikmat yang menyertai kita. Paham? Orang di luar sana, begitu menghadapi masalah, gak punya hikmat, mati aku. Mati aku. Kita ketemu masalah, hidup aku. Itu. Amin Bapak Ibu. Di dalam dialah. Jadi cara menemukan hikmat, ya ketemu Kristus dong. Cara menemukan hikmat, ya ketemu Yesus, bukan ketemu motivator. Hah? Baik motivator itu. Tapi jangan sampai motivator jadi Tuhanmu. Kristus jadi Tuhan. Tuh. Gak tergantikan, dia mengawal hidup saya dari awal, tengah, akhir. Amin, Bapak Ibu. Makanya ada ayat berkata gini, serahkanlah seluruh rencanamu kepada dia, maka terlaksanalah. Kekuatan saya menyerahkan, itu memastikan semua terlaksana. Itu ayat, coba. Anda tahu gak? Khotbah ini penuh kepastian. Dan saya mengucapkan ayat-ayat dengan penuh keyakinan dan kepastian, kenapa? Mengucapkannya dan merenungkannya. Tapi kalau Anda gak pernah merenungkannya, Anda gak pernah mengucapkannya, Anda selalu akan meragukannya, kan? Anda akan selalu ragu. Kenapa? Karena Anda lebih percaya pada fakta di depan mata. No. Hidup saya dipandu sama firman. Amin. Yang pertama, fokusnya sama Kristus. Sebab dialah. Pada dialah hikmat dan kekuatan. Yang terakhir. Yang kedua. Saya undang teman-teman pemain musik bisa kembali. Yang terakhir. Yakobus pasal 3. Ayat 17. Tuh. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari tahu dari atas itu siapa? Tuhan. Jadi hikmat itu gak datang dari YouTube. Hikmat itu gak datang dari Google. Hikmat adalah pertama-tama. Tahu? Pertama-tama apa? Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya. Anda itu kalau bisnis murni, Anda gak akan pernah kekurangan hikmat. Anda itu kalau pelayanannya murni, Anda gak pernah kehabisan stok hikmat. Anda itu kalau murni, tulus, pure heart, Anda akan tajam mengenali waktu Tuhan. Anda tahu kapan Anda diam, Anda tahu kapan Anda bertindak. Anda yakin banget. Kenapa? Karena Alkitab bilang orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Anda tahu gak password untuk mengalami hadirat Allah? Bersih tangannya, tulus hatinya. Bukankah itu password untuk kita berjumpa dan mengalami Kristus, mengalami hadiratnya? Makanya coba lihat, kalau sejak awal Anda itu berbisnis, udah gak tulus. Anda itu melayani, udah gak tulus. Tunggu waktu. Anda tahu, tunggu waktu marganya apa? Coming soon. Orang tulus itu gak ada matinya. Gak percaya? Coba praktek. Orang tulus diperlakukan gak adil. Tenang. Sang empunya spirit ketulusan backup Anda. Oke? Orang yang tulus itu dicek orang, dimakan orang. Tenang aja. Tuhan bertindak. Tulus kok. Halo? Paham Bapak Ibu? Pertama-tama apa? Murni. Tuh, murni. Baru selanjutnya. Tapi saya mau highlight pertama-tama. Murni. Pantas saja orang tulus penuh pengurapan. Orang tulus disertai Tuhan. Orang tulus gak pernah lihat jalan buntu. Orang tulus selalu mendownload kekuatan. Orang tulus selalu menghadirkan jalan keluar.
Tulus gak? Orang tulus dinantikan banyak orang. Dan orang tulus dicintai semua orang. Anda pegel gak? Anda kesel gak ketemu dengan orang yang manipulasi terus? Yang hidupnya transaksi terus? Kesel gak? Pegel gak Bapak Ibu? Tapi coba Anda ketemu orang yang tulus, baik-baik saja, murni. Anda, Bapak Ibu tahu gak? Anda akan pasti dibela. Tuhan itu gini Pak Bu, kalau Anda rela, Tuhan gak rela. Kalau Anda gak rela, Tuhan rela. Itu cara kerja Tuhan. Saya gak rela diperlakukan kayak gini. Maaf, Tuhan rela. Tapi begitu Anda bilang, gak apa-apa Tuhan. Saya diperlakukan gak adil, gak menyenangkan. Gak apa-apa, asal Tuhan perlakukan, asal Tuhan tolong saya. Nah, kamu gak rela ya? Justru rela. Bapakmu yang gak rela. Diam, saya bekerja. Itu Tuhanmu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.